Shalom Bapak Ibu Saudara, kami sampaikan selamat malam dari Desa Kutin, Kecamatan Laubalang. Desa ini sebelah tenggaranya itu Kabupaten Langkat, sebelah baratnya itu sudah Aceh Tenggara. Desa Kutambelin sudah termasuk pinggiran Tanah Karo. Jadi dari desa ini, dari gereja GKMI Kutambelin, kami ucapkan Shalom dari atas gunung. Kita bersyukur dari tempat ini kita boleh mendengar Injil. Kita boleh mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan seperti yang dikatakan Paulus, aku yang dipenjarakan karena Injil. Tapi Injil tak mungkin dipenjarakan. Demikian hari ini kita mengakui Injil Yesus Kristus tidak lagi dibatasi tempat, jarak, di mana saja, dari mana saja, kita boleh mendengar Injil dan kita boleh memberitakan Injil. Sesuatu perbuatan Tuhan yang ajaib yang sebelumnya tidak kita sadari. Dan kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang terus berkarya. Dia akan berkarya melampaui pikiran kita, melampaui akal kita. Dia sanggup membuat caranya sendiri, sehingga dia bisa memberkati umatnya, menyelamatkan umatnya. Biarlah malam ini melalui live streaming Facebook ini, kita boleh melihat kemuliaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sadar melampaui segala sesuatu, yang mencipta dari tidak ada menjadi ada, yang menopang alam semesta melalui firman Yesus Kristus, yang mengasihi kami dengan cinta kasih yang kekal, dengan menyatakan diri di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Engkau menyatakan kasih-Mu. Anak-Mu Yesus Kristus mati di salib, mengganti kami orang berdosa, menjatuhkan hukuman neraka bagi Dia untuk melepaskan kami. Malam ini dari gedung gereja GKMI Kutambelin, kami mohon anugerah Tuhan turun atas setiap kami. Pakailah saat ini, tempat ini, di mana firman-Mu boleh diberitakan, dan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kebenaran Tuhan, Tuhan nyatakan cinta kasih Kristus di Kalpari. Biarlah malam ini kami dikasihi Tuhan, beroleh berkat rohani dari Tuhan. Setan iblis, musuh kebenaran, jauh daripada kami. Semua umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu juga Tuhan lindungi. Demikian peralatan kami, Tuhan sucikan, Tuhan layakkan, Tuhan topang sebagai saluran berkat. Khususnya hamba-Mu yang hina terbatas, kami serahkan ke dalam tangan Kristus yang Maha Kuasa. Biarlah cinta kasih Kristus, kebenaran Kristus di Kalpari memenuhi hati pikirannya, sehingga kami boleh
menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berharap. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita melanjutkan eksposisi surat Roma. Malam ini kita tiba pada Roma pasal 3, ayat 21 sampai ayat 31. Dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Dibenarkan Karena Iman. Iman adalah dasar segala sesuatu. Iman adalah bukti yang tidak kelihatan. Tidak ada seorang pun yang diperkenan Allah tanpa iman. Demikian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11. Tidak ada sesuatu yang menarik Tuhan terhadap manusia kecuali manusia itu beroleh iman. Kenapa harus iman? Mengapa tidak kesalehan? Mengapa tidak perbuatan? Mengapa tidak ibadah amal baik yang menyelamatkan manusia? Malam ini kita dengar dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Saya baca firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan kita baca. Rasul Paulus setelah menyatakan orang kafir itu berdosa karena dia mengganti Allah yang benar dengan dusta, Allah pencipta dengan ciptaan. Dia mengganti dengan tidak mengakui Allah, sehingga Allah membiarkan orang-orang kafir jatuh dalam dosa percabulan, jatuh dalam dosa lesbian, homoseksual, jatuh dalam pikiran yang terkutuk. Kalau demikian, bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi mempunyai Taurat, mereka berdarah Yahudi, mereka mempunyai tanda sunat, tapi juga mereka berdosa, sehingga darah Yahudi mempunyai Taurat, mempunyai tanda sunat dalam tubuh lahiriah, tidak menyelamatkan mereka, karena mereka juga
tidak taat kepada Tuhan. Mereka juga melawan Tuhan dengan tidak menjalankan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Sehingga Paulus melanjutkan, siapakah manusia? Adakah manusia benar di hadapan Allah? Adakah manusia mencari Allah? Paulus berkata dengan mengutip Mazmur, dia berkata, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kerongkongan mereka dan mulut mereka, bibir dan lidah mereka, semua mengaum mencari mangsa untuk ditelan. Sehingga apakah gunanya Taurat? Taurat bukan untuk menyatakan, menunjukkan kebaikan kita. Sebaliknya Paulus berkata dalam pasal 3 ayat 20, justru oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. Inilah keadaan orang yang tidak beragama dan beragama, yang tidak beragama menyembah berhala, yang beragama melawan Allah dengan melanggar Taurat. Demikian apakah pengharapan manusia? Adakah jalan keluar manusia lolos dari dosa? Mungkinkah manusia lolos dari penghakiman Allah? Demikian Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Karena hukum Taurat justru manusia melanggar firman Tuhan, sehingga manusia nyata, benar, jelas berdosa. Jikalau terus melalui Taurat diharapkan manusia boleh dibenarkan, manusia tetap di bawah hukuman, tetap di bawah murka Allah. Sehingga Paulus berkata, sekarang tanpa hukum Taurat, tidak melalui Taurat, tidak ada sangkut pautnya dengan hukum Taurat, tidak ada berbagian hukum Taurat dalam keselamatan. Sekarang di sini perjanjian baru. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Artinya bagaimana Allah membenarkan manusia tanpa hukum Taurat, bukan melalui hukum Taurat. Allah yang membenarkan manusia, bukan manusia membuat jalan untuk dia bisa dibenarkan. Agama adalah jalan yang dibuat manusia bisa diterima. Tapi Injil kabar baik adalah jalan yang diberi Allah boleh dibenarkan, dan itu bukan melalui hukum Taurat. Mengapa satu pasal Paulus terus berputar sekitar hukum Taurat? Karena jahat itu, gampang kita menyatakan itu jahat. Tetapi kalau yang baik itu dipakai dosa untuk kejahatan, sulit untuk mengungkapkannya. Seorang pembunuh, perampok, tidak terlalu susah mengenal diri mereka. Mereka orang jahat, mereka orang berdosa. Tapi seorang yang rohaniawan, yang beribadah, yang mencoba menjaga itu suci, hidupnya itu benar di hadapan Allah, sulit mereka sadar mereka orang berdosa. Ada salah satu cerita dari seorang hamba Tuhan. Sebelum dia bertobat, dia itu pakai narkoba, dia itu ganja, itu kepelacur. Tapi ada temannya anak pendeta. Mereka itu sama-sama ke gereja. Yang lebih duluan bertobat yang pengedar ganja ini. Akhirnya berapa puluh tahun kemudian bertobatlah anak pendeta ini. Akhirnya
dia menemui ini, kenapa aku tidak dari dulu bertobat? Mengapa kau yang seorang dari narkotika, kau bisa langsung terima Yesus? Hamba Tuhan itu berkata, kawan, katanya, kamu banyak bajumu yang bagus, ada 30 L. Jadi jikalau ada orang yang menawarkan baju baru, kamu itu tidak terlalu menarik. Karena ada 30 pasang bajumu bagus-bagus. Tapi aku seorang miskin, tidak punya baju, hanya baju. Itu pun sudah kusut, kotor. Sehingga waktu ditawarkan baju baru kepadaku, aku langsung menerima. Aku langsung bersyukur kepada Tuhan. Dan Paulus mengapa lebar menyatakan bahwa Taurat itu tidak menyelamatkan? Karena Taurat itu sendiri baik. Tetapi dalam pasal 7, Paulus berkata, dosa memakai yang baik itu untuk kejahatan. Apa artinya? Paulus yang sebelumnya belum mengenal Taurat, dia hidup bisa lebih tenang, lebih nyaman. Tetapi setelah Paulus mengenal Taurat, Paulus sampai kepada hukum Taurat, hukum yang ke-10. Jangan mengingini. Dan Paulus berkata, saat aku mendengar firman Tuhan, jangan mengingini, dosa langsung bangkit dalam tubuhku, muncul keinginan. Jikalau Taurat tidak berkata, jangan mengingini, aku tidak tahu apa itu mengingini. Tapi setelah aku mengetahui Taurat jangan mengingini, keinginan itu muncul. Setelah keinginan itu muncul, aku mau mematikan keinginan itu. Paulus berkata, aku sadar, aku sudah dikuasai keinginan itu. Aku tahu itu tidak baik, tapi dia menguasai aku. Adakah hukum Taurat itu jahat? Tidak, kata Paulus. Tapi dosa memakai yang baik ini membangkitkan dosa. Sehingga Paulus berkata, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Demikian Taurat itu bukan menyelamatkan kita. Taurat itu membangkitkan dosa. Taurat itu menyatakan berdosanya kita. Sehingga pasal 3 ayat 21, Paulus berkata, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Artinya, di dalam perjanjian baru ini nyata sekali kita boleh dibenarkan bukan dari jalur Taurat, seperti disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Artinya hari ini di zaman perjanjian baru, setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, manusia bisa dibenarkan tanpa hukum Taurat. Apa artinya dibenarkan? Dibenarkan yang salah seperti tidak pernah berbuat salah. Tapi bukan saja perjanjian baru, Paulus berkata demikian. Kitab Taurat dan kitab para nabi menyaksikan. Artinya perjanjian lama juga kebenaran itu bukan melalui Taurat. Ada yang orang berkata perjanjian baru oleh iman, perjanjian lama oleh Taurat. Perjanjian baru kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Perjanjian baru melalui melakukan Taurat. Paulus di sini menyangkal itu.
Paulus berkata, demikian sekarang perjanjian baru, manusia dibenarkan tanpa hukum Taurat. Demikian sesungguhnya perjanjian lama, kitab Taurat dan para nabi menyatakan hal yang sama. Kebenaran bukan melalui Taurat. Sehingga nanti pasal 4 Paulus memaparkan ada dua saksi. Abraham dibenarkan bukan karena melakukan Taurat. Demikian Daud menulis, berbahagialah orang yang dibenarkan bukan melalui kelakuannya. Apa bisa benar di hadapan Allah? Beberapa kali bohong, beberapa kali tidak percaya janji Tuhan. Tuhan sudah berkata, aku akan menjadikan keturunanmu seperti pasir di pinggir laut, seperti bintang di langit. Abraham tidak percaya. Tuhan juga berkata kepada Abraham, aku akan memberkati yang memberkati engkau, aku akan mengutuk yang mengutuk engkau. Itu artinya apa? Tuhan menjamin keamanan Abraham. Tapi ketemu dengan Elimelek, ketemu dengan Firaun, Abraham bohong. Istrinya Sarai, dia katakan saudarinya, adiknya. Kalau demikian, siapakah Abraham? Kadang-kadang kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab itu seorang pahlawan yang hebat. Kita suka dengan cerita Abraham, suka dengan cerita Daud, suka dengan cerita Yesaya, Yeremia. Tapi semua mereka mengaku orang berdosa. Yesaya pasal 6, Yesaya melihat kemuliaan Allah di bait suci. Yesaya berkata, aku seorang yang najis bibir, aku manusia celaka. Ayub yang kita akui, orang yang saleh sezamannya, tapi Ayub juga berkata, dosaku lebih tinggi dari kepalaku. Artinya apa? Itu yang disebut Paulus, aku tenggelam terjual di bawah dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa. Sehingga waktu ahli Taurat mengambil seorang perempuan yang kedapatan berzina, ahli Taurat berkata kepada Tuhan Yesus, hukum Musa, orang yang demikian harus dirajam dengan batu. Tetapi apa katamu? Tuhan Yesus diam. Para ahli Taurat ini terus mendesak Tuhan Yesus. Apa jawab Yesus? Karena kalau Yesus berkata, lemparilah dia pakai batu, ahli Taurat melapor kepada pemerintahan Romawi. Yesus memberikan perintah di luar perintah pemerintahan Romawi. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, jangan dia dilempar dengan batu, ahli Taurat membuat berita Yesus melanggar hukum Musa. Tapi Tuhan Yesus, dia Allah yang berhikmat. Dia tahu motivasi manusia. Tuhan Yesus menulis ke tanah. Kejadian ini di depan bait Allah. Depan bait Allah itu bukan tanah, itu batu sampai hari ini. Inilah yang terjadi di atas Gunung Sinai. Tuhan dengan jarinya menulis hukum Taurat. Sekarang ahli Taurat mendesak Tuhan Yesus ambil keputusan menurut hukum Taurat. Tuhan Yesus menulis di batu di halaman bait Allah. Siapakah penulis Taurat? Tangan Tuhan sendiri menulis hukum Taurat. Yang berhak menghakimi manusia dengan hukum Taurat Tuhan sendiri. Tapi orang ahli-ahli agama ini terus mendesak Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus berdiri. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama melempar perempuan ini.
Alkitab mencatat, Yohanes pasal 8, satu-satu ahli Taurat itu menjatuhkan batu-batu mereka, mulai daripada yang paling tua. Kenapa tidak berani melempar? Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Kalau Tuhan Yesus hadir, sebagaimanapun ahli Taurat, sebagaimanapun salehnya manusia, manusia itu tidak bisa menolak orang berdosa. Ahli Taurat pun orang berdosa, pengajar Taurat pun berdosa. Siapakah yang bisa diselamatkan melalui hukum Taurat? Sehingga ayat 21 ini Paulus berkata, "Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi." Abraham masuk surga bukan karena melakukan Taurat. Ishak masuk surga bukan karena melakukan hukum Taurat. Musa masuk surga bukan karena melakukan hukum Taurat. Musa sendiri kembali menulis 10 hukum setelah Musa memecahkan batu yang ditulis Tuhan dengan jarinya. Karena orang Israel menyembah berhala, Musa marah. Musa memecahkan kedua loh batu itu. Tuhan tidak marah kepada Musa karena Musa mewakili penghakiman Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh Musa naik lagi ke atas gunung. Sekarang engkau yang menulis. Sehingga loh batu yang kedua, tangan Musa memakai alat menulis. Dalam hukum Taurat, Musa menulis, "Jangan membunuh." Hukum kelima. Musa lari ke Midian, kasusnya apa? Membunuh. Penulis hukum Taurat menulis jangan membunuh, tapi tangannya sendiri membunuh. Tangan yang sama yang membunuh orang Mesir sekarang menulis hukum Taurat, jangan membunuh. Inilah fakta orang yang beragama. Sehingga ayat 2, pasal 2, pasal-pasal sebelumnya, Paulus berkata, "Engkau yang berkata jangan mencuri, mengapa engkau mencuri? Engkau yang berkata jangan membunuh, mengapa engkau membunuh? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau berzina?" Artinya itu setiap orang yang mengerti firman Tuhan hukum Taurat, tambah satu dia mengerti, tambah satu dia mengenal dosanya. Jadi jelas ayat 20 justru melalui hukum Taurat orang mengenal dosa. Tapi seperti awal tadi saya bilang, dosa menipu kita, kita akhirnya berpikir Taurat ini menyelamatkan aku. Paulus melanjutkan ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jikalau perjanjian baru, perjanjian lama menyatakan kebenaran bukan melalui Taurat, jadi melalui apa? Di sini Paulus menulis yaitu kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi orang perjanjian baru diselamatkan siapa? Yesus Kristus. Abraham diselamatkan siapa? Tetap Yesus Kristus. Bagaimana Abraham diselamatkan Yesus Kristus? Bagaimana kita diselamatkan Yesus Kristus? Apa mereka menerima Yesus Kristus? Tuhan Yesus berkata, "Bapamu Abraham." Dan dia bersukacita. Berani berkata, Mesir, Musa tidak mau disebut putra Firaun karena dia lebih suka menderita bersama Kristus daripada bersenang
dalam dosa bersama Firaun. Musa mengikut Kristus. Musa percaya kepada Kristus. Bagaimanakah orang-orang perjanjian lama ini diselamatkan melalui darah Kristus? Sekarang waktu kita tidak panjang, saya buat ilustrasi. Jikalau Yesus Kristus yang lahir tahun 4 Masehi, dia mati kira-kira tahun 36 atau 37 Masehi, dia mati dan bangkit. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu satu-satunya jalan pendamaian. Kita hari ini 2020, berarti kira-kira 1900 sekian tahun Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu sudah berlalu. Kita menoleh ke belakang melalui firman Tuhan. Kita beriman dulu 1900 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu, Kristus Anak Allah mati mengganti aku di Bukit Golgota. Dia dikubur pada hari ketiga, bangkit pula dari kematian. Kalau perjanjian lama, bagaimana? Abraham 2000 tahun sebelum Kristus, dia memandang dari jauh. Ketika dia hampir menyembelih Ishak, Tuhan menahan tangan Abraham. Ishak tidak jadi disembelih. Abraham menyebut gunung itu Yehovah Jireh. Artinya Tuhan akan menyediakan di atas gunungnya. Abraham percaya suatu hari Tuhan Allah menyediakan korban pengganti anaknya Ishak. Sehingga pasal 4, Abraham percaya kepada Allah, Allah yang sanggup membangkitkan orang mati dan yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Itu pribadi Yesus Kristus. Ketika Tuhan Allah berjanji Ishaklah keturunan Abraham, Ishak harus disembelih. Kalau melalui Ishak keturunan Abraham, Ishak harus disembelih supaya genap janji Tuhan, keturunan Abraham melalui Ishak. Ishak harus dibangkitkan. Demikian Abraham beriman. Tapi iman mereka tidak sejelas kita. Tapi dalam anugerah Allah dan kasih karunia Allah, iman yang demikian menyelamatkan mereka. Sehingga apa yang dikatakan Paulus nanti pasal 4, dia mengutip Abraham, dia mengutip Daud. Itu pembelaan Paulus bahwa perjanjian lama pun umat Tuhan diselamatkan oleh iman. Tidak pernah Tuhan menyelamatkan manusia melalui agama, melalui Taurat. Hanya melalui iman, dan iman itu harus tertuju kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Demikian ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan di sini. Apa artinya? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini saya pernah ditanya seorang yang berkecimpung dalam bidang agama. Karena waktu saya menyampaikan ayat firman Tuhan ini dalam PA, kalau begitu apa bedanya orang beragama sama tidak, katanya. Karena Bapak tadi membaca Alkitab Bapak, semua manusia sama. Semua manusia berdosa. Apakah semua dosa manusia itu sama? Saya tanya kembali, maksud Bapak kalau ada curi ayam,
memang berdosa. Tapi ada satu curi lembu. Apakah dosanya sama? Dia tanya saya. Saya bilang, curi ayam sama curi lembu, ya bedalah. Satu ayam, satu lembu. Ayam berapa ribu harganya, lembu berapa juta. Tapi saya mendapat jawaban dari seorang penafsir Alkitab. Dia berkata, apa upah dosa? Nah, Bapak Ibu, apa upah dosa? Maut, itu mati ya. Apa bedanya mati terbaring, mati duduk, mati kepala ke bawah, mati kepala ke samping? Apa bedanya? Oh, demikian jawaban John MacArthur. Sama-sama mati, upah dosa mati. Jadi Paulus tidak salah. Semua orang sama, mati di dalam dosa. Oh, kalau begitu lebih baik dosa besar daripada dosa kecil. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tapi waktu Tuhan mencipta Adam, Adam itu tidak berdosa. Waktu Adam berdosa, pernahkah Bapak Ibu Saudara sadar betapa dosa Adam? Saya waktu kuliah, dosen saya berkata, kalau harga cabai 10.000, itu berapa persen naikkan harganya? Ya, berapa persen orang ekonom? Ada ya 200. Ini orang ekonom, dia lagi mau tulis tesis ekonomi S2 di USU. Kalau harga cabai 10.000 menjadi 30.000, itu ada kan 100% atau 300%. Dosen saya itu berkata, kalau dosa ada berapa persenkah ketidaktaatan Adam, kedosaan Adam? Waktu itu betul-betul saya ditolong Tuhan. Betapa seriusnya dosa. Dosa Adam tidak terhingga. Karena dari tidak ada menjadi ada. Itulah upah dosa. Setelah kita berdosa, kita jatuh ke dalam dosa, bukan saja upah dosa itu kematian, kita dikuasai dosa. Kita dikuasai dosa. 8 ayat 3 Paulus berkata, hukum Taurat tidak berkuasa menyelamatkan manusia karena daging terlalu lemah. Jadi setelah kita berdosa, kita tidak lagi pernah netral seperti Adam belum berdosa. Seluruh manusia di bawah kuasa dosa. Mengapa anak kecil tidak pernah diajari berbohong? Kok pintar bohong? Katolik berkata, anak kecil itu seperti tabula rasa. Itu kertas putih. Itu tergantung bagaimana kita mendidik. Kalau kita menjaga dia dari lingkungan yang jahat, dia bisa suci terus. Mungkinkah begitu? Alkitab berkata, dari rahim ibuku aku sudah dikuasai dosa, kata Daud, Mazmur 51. Demikian Paulus dengan panjang lebar menyadarkan orang Yahudi, teman sebangsanya, supaya mereka sadar Taurat tidak menyelamatkan. Ayat 23 tadi, karena semua orang telah berbuat dosa. Telah berbuat, bukan akan berdosa, tapi telah berbuat dosa. Saya baca pengakuan Ayub. Ayub
pasal 9. Ayub pasal 9 ayat 2, demikian kata Ayub, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Demikian kata Ayub. Ayub 9 ayat 2, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperang dengan Allah, satu dari sekali ia tidak dapat membantahnya. Artinya Allah terus benar. Kalau Allah sudah berkata semua manusia berdosa, di bawah kuasa dosa, sebenarnya kita tidak mungkin membantah. Ayub berkata 1000 kali, dia berkata 1000 kali kita harus mengakui. Karena dia benar, kita berdosa. Saya loncat ke ayat 15. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Oh, maksudnya di sini, kalau Ayub benar, Tuhan bilang salah, apakah Ayub harus mengakui perkataan Tuhan? Di sini, walaupun kita menganggap kita benar, tapi penyataan Allah itu menyatakan siapa kita sesungguhnya. Malah aku harus memohon belas kasihan kepadanya yang mendakwa aku. Artinya kita tidak bisa melawan perkataan Tuhan bahwa semua manusia sudah berdosa. Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa. Siapa bisa membantahnya? Ayub berkata, aku tak mungkin membantahnya. Malahan aku harus minta belas kasihan. Inilah Injil. Injil menyatakan bagaimana kita tidak benar di hadapan Allah. Kita tak mungkin keluar dari dosa. Kita tak mungkin melepaskan diri dari dosa. Dan kita tak mungkin menghapus dosa kita. Kita seperti orang miskin, seorang pengemis yang mesti minta belas kasihan Allah. Malahan aku harus mohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Demikian ayat 15 Ayub pasal 9. Pasal 9 Ayub ayat 16. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan aku. Ini menyatakan ketidaklayakan Ayub, ketidaklayakan kita. Ayat 19, jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa yang dapat menggugat dia? Jadi jikalau kita membela diri, itu kita tidak sedang berhadapan dengan Allah. Tetapi kalau kita berhadapan dengan Allah, mulut kita mesti tersumbat. Tidak ada yang benar bagi kita. Ayat 20 ini mantap. Ayub 9 ayat 20. Ayub berkata, sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Apa artinya? Dalam hal kita menganggap benar pun, kita akan menemui diri kita tidak benar juga. Pagi hari kita berkata, hari ini aku hidup suci. Maka ada orang buatnya nama anaknya Suci. Tapi sebelum siang sudah berantem sama istri. Apakah itu suci? Kadang-kadang saya kan makan di rumah makan. Makan di 3 panah. Ada nelpon. Lagi di mana sekarang? Hei, ini lagi di Kapan Jahe, katanya. Padahal makan kami sama di 3 panah. Apakah itu bisa dibilang suci? Pagi hari kita mengaku di depan Tuhan, aku takkan hidup berdosa lagi.
mulut kita sendiri yang berbuat dosa, kita bohong. Ini artinya tidak ada yang benar di hadapan Allah. Sekali aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Oh, ini Ayub insyaf dosanya. Karena apa? Karena sebelumnya dia terus membela diri. Karena dia menganggap dia benar. Akhirnya dia sadar dia tidak benar. Ada lagi orang menganggap melalui korban persembahan bisa dia selamat. Tapi ini yang ditulis Mika pasal 6. Mika pasal 6 ayat 6. Siapa kita yang menganggap korban persembahan atau persembahan kita bisa menyelamatkan kita? Kita perlu baca Mika 6 ayat 6. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan bakar, dengan anak setahun? Menurut Taurat, orang Yahudi berdosa mesti ambil lembu setahun, diserahkan kepada imam menghadap Allah supaya dosanya diampuni. Dia berkata, dengan inikah aku menghadap Allah? Kubawakah anak lembu berumur setahun? Bisakah lembu berumur setahun menghapus dosaku? Ayat 7. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan? Pertama, Mika sadar satu lembu tak cukup menghapus dosanya. Bagaimana kalau ribuan domba jantan tambah korban bakaran? Kalau saya sudah mati lama, lembu bolehlah sekali. Tapi kalau ribuan domba jantan, jual pun sama rumah semua. Nah, berapa sekarang satu domba? Buatlah 1 juta ya. Oh iya, ada 7 juta. 1.000. Sekarang ngusin berapa orang? 7M. Itu pun persembahan. Nggak mungkin menghapus dosa, kata Mika. Ayat 7, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribuan curahan minyak? Akan ku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Anakku pun ku persembahkan, tidak mungkin menghapus dosaku. Makanya aku heran orang pergi beribadah. Dia pernah tolong, dia beli batu bata gereja. Dia pikir dia sudah bisa diselamatkan. Anak kandungku pun, anak sulungku pun tak mungkin menghapus pelanggaranku. Demikian penulis Ibrani menulis, korban bakaran tidak menghapus dosa. Ibrani, siapa temunya? Ibrani pasal 10 ayat 6. Ibrani 10 ayat 6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Jadi mengapa Tuhan minta? Bahkan itu dipersembahkan menurut Taurat. Ini untuk menyadarkan mereka. Waktu mereka mempersiapkan dan memberikan korban bakaran, di situ mereka sadar orang berdosa. Jadi jawaban dari surat Ibrani, orang mau memberikan persembahan karena ada perasaan bersalah dan ingin menghapus salah. Tapi mungkinkah korban bakaran, korban persembahan menghapus dosa?
Ada agama lain itu hari raya kurban. Dibeli lembu mungkin 10 orang rame-rame. Ada orang miskin dikasih 2 kilo. Masa itu bisa menghapus dosa? Ribuan domba jantan pun tidak menghapus pelanggaran. Dan penulis Ibrani 10 ayat tadi berkata, korban dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Pasal 10 ayat 8. Ibrani pasal 10 ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Tidak ada keselamatan melalui persembahan, melalui Taurat. Sekarang kita kembali ke Roma pasal 3 tadi. Paulus tadi berkata, saya baca sekali lagi dari ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Kebenaran sekarang perjanjian baru telah nyata, bukan melalui Taurat, seperti yang disaksikan perjanjian lama, bukan melalui Taurat. Jadi melalui apa? Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, termasuk orang perjanjian baru, termasuk orang perjanjian lama. Sebab tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa pasal 6 ayat 23 adalah kematian. Jadi semua dosa itu membawa kematian, sehingga semua orang itu sama mati di hadapan Allah. Ayat 23, semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, di sini muncul, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Apa artinya penebusan? Nilai yang setimpal dengan yang harus ditebus. Jikalau sepeda motor saya itu ada di Penggadaian, sepeda motor saya itu sudah dalam kuasa Penggadaian, karena saya pinjam uang contohnya. Saya harus membayar paling tidak seharga uang pinjaman saya, yaitu seharga sepeda motor. Jadi kenapa Taurat tidak bisa menyelamatkan kita? Karena kita terlalu mahal. Manusia ini harus ditebus. Ini mahal loh. Bapak Ibu juga mahal. Bolehkah ini dibeli 300 juta? Siapa yang mau beli? Ada kan? Tapi ini dibeli 3 miliar pun nggak akan dapat. 3 triliun pun tidak dapat. Seluruh dunia membeli satu manusia, tak mungkin. Karena Tuhan Yesus berkata, untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya? Nyawa manusia itu harus ditebus dengan nyawa manusia. Siapakah yang bisa menebus nyawa manusia? Manusia yang tidak berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Sehingga Allah oleh kasih-Nya Dia menjadi manusia. Surat Ibrani berkata, bukan malaikat yang Dia kasihi, tapi anak manusia yang berdarah dan berdaging. Inilah yang mendorong Allah
menjadi manusia supaya dia bisa menebus manusia. Itu yang disebut kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Kasih itu kasihan. Karunia itu diberikan. Allah memberikan anaknya yang tunggal karena dia kasihan kepada kita. Allah tidak mau kita binasa di neraka. Dia menebus kita seharga diri kita. Inilah kasih karunia. Katakan tadi ayat 24, dan kasih karunia, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Harus ditebus setimpal dengan yang ditebus. Saya manusia, untuk menebus saya harus setimpal harganya. Di atas bumi, di bawah langit, tidak ada yang setimpal dari manusia. Sehingga Allah menjadi manusia. Inilah Injil, inilah keselamatan. Jadi tidak ada gunanya berusaha selamat melalui Taurat, melalui memberi korban bakaran. Hanya melalui kasih karunia. Kasih karunia artinya bukan karena kita berbuat sesuatu. Saya tutup di sini. Sebenarnya masih panjang, tapi waktu kita habis. Lebih gampang melalui usaha kita diselamatkan atau melalui iman. Bapak, ibu, saudara-saudari di sini lebih gampang menerima yang mana? Bapak, ibu mau selamat, ada dua opsi, ada dua pilihan. Melalui berbuat baik, beribadah, atau melalui kasih karunia beriman. Iya, tapi lebih cocoknya rasa orang melalui usaha ini. Lebih gampang menerima ajaran kita berusaha berbuat baik supaya kita diselamatkan daripada beriman. Jadi apa artinya beriman? Kita menerima cara Allah menyelamatkan kita. Cara Allah menyelamatkan kita, Dia kasihan kepada kita, Dia mengaruniakan penebusan. Sehingga untuk kita dibenarkan, kita terima diri kita ditebus. Seperti sepeda motor tadi. Kalau saya tidak sanggup lagi menebus sepeda motor saya, ada orang yang mengasihi saya yang tebus. Oh, kok bisa? Dia berkata iya. Waktu saya berkata terima kasih, dia membayar tebusan sepeda motor saya. Sepeda motor saya kembali kepada saya. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian saya. Kita tidak bisa lagi menyelamatkan diri saya. Tuhan Allah Bapa di sorga menawarkan anaknya yang tunggal. Biarlah anakku membayar hutang dosamu. Anakku yang kuhukum demi keadilanku, supaya engkau tidak lagi kena hukuman. Ketika Bapak, Ibu, Saudara berkata terima kasih Tuhan, biarlah anakmu yang menebus saya, anakmu Yesus Kristus yang menanggung dosa saya. Disitulah kita diselamatkan. Itu artinya dibenarkan melalui iman. Kita berdoa. Bapa Surgawi, apa yang kami dengar, biarlah Roh Kudus Tuhan membawa kami kepada salib Kristus. Jikalau ada di antara kami yang masih bergumul tentang dosa-dosa kami, kemanakah kami jikalau kami meninggal dunia?
bagaimanakah kami bisa diselamatkan? Setiap kami tolonglah malam ini, bahwa amal ibadah kami, persembahan kami tidak sampai menebus hidup kami. Satu-satunya yang mungkin, yang sanggup dan yang pasti bisa menebus hidup kami, korban Kristus di atas Kalpari. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kami. Dia mati mengganti kami. Pada hari ketiga bangkit pula dari kematian. Biarlah ya Tuhan, setiap orang yang mendengar firman-Mu ini boleh Tuhan selamatkan, berseru kepada Yesus Kristus, supaya Yesus Kristus membasuh dosanya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Biarlah apa yang kami dengar, Roh Kudus tidak berhenti bekerja menyatakan kasih-Mu melalui firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih untuk malam ini. Cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyertai setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian. Tadi ada padam lampu sebentar, tapi kita bersyukur kita masih bisa koneksi melalui jaringan ini. Dari Kutambelin, Kecamatan Laubaleng, Gereja GKMI Perjanjiannya Kutambelin, kami di sini mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.